Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, berbagi pengetahuan tentang pertanyaan sidang skripsi. Apa saja sih yang sering ditanyakan oleh dosen saat ujian sidang skripsi? Saya akan sedikit ulas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam ujian sidang skripsi. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mohon bantuan dukungannya untuk like, subscribe channel saya ini agar dapat terus mendapat notifikasi, sehingga saya dapat memberikan dukungan, bantuan, dapat memberikan informasi agar channel saya ini dapat terus berkembang. Mengenai permasalahan yang ingin saya sampaikan ini tentang apa saja pertanyaan sidang skripsi, hal yang Anda harus ketahui, Anda persiapkan untuk menghadapi pertanyaan sidang skripsi adalah permasalahan latar belakang. Biasanya dosen menanyakan, apa latar belakang masalah Anda? Apa masalah Anda sehingga Anda tertarik meneliti judul ini? Itu pertanyaan yang umum. Jawabannya adalah kita harus mencari permasalahan, adanya gap atau kesenjangan. Itulah dasar kita menentukan masalah sehingga kita tertarik mengangkat judul ini. Kemudian masalah, mengapa Anda meneliti, pertanyaan yang sering juga muncul, mengapa Anda meneliti di lokasi ini? Nah, untuk jawaban mengapa meneliti di lokasi ini, kita harus membandingkan antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Nah, lokasi yang kita teliti ini apa? Seharusnya apa lebih rendah datanya atau lebih tinggi? Itu yang mendasari kita memilih lokasi. Pertanyaannya yang untuk latar belakang yang sering muncul, apa dasar masalah Anda mengangkat judul ini? Apa permasalahan yang terjadi? Yang kedua, mengapa Anda meneliti di lokasi yang ini? Itu pertanyaan di latar belakang. Selanjutnya itu umum yang ditanyakan pada bab 1. Kemudian pada bab 2 itu kita harus kuasai teori. Teori ini grand teori atau teori yang kita gunakan, dimensi aspek dari teori yang kita gunakan. Jadi dasar apa yang Anda teliti, dasarnya Anda meneliti teori judul ini apa, teori siapa yang Anda gunakan. Nah, Anda harus tahu di bab 2 teori yang Anda gunakan itu pada halaman berapa. Jadi saat ujian sidang, ketika dosen tanya, itu teorinya mana, katanya, dia suka memancing kita. Ini teori kamu pakai teori mana? Jadi Anda harus siap bahwa teori yang Anda gunakan teori si A pada halaman 17 misal di bab 2. Itu perlu Anda persiapkan. Kemudian pada bab 3 itu jenis penelitian yang perlu Anda kuasai, bahwa jenis penelitian Anda ini apakah kualitatif, apakah kuantitatif, apakah eksperimen, itu Anda harus kuasai. Yang selanjutnya aspek atau dimensi yang mendasari yang kita tarik dari teori bab 2. Itu perlu Anda kuasai karena definisi operasional dari teori tadi kita sudah ada di bab 3. Itu Anda harus operasionalkan, harus Anda kembangkan, itu Anda harus kuasai. Pada bab 3 ini juga hal yang mendasari yang Anda harus tahu adalah masalah, kalau itu kuantitatif namanya populasi dan sampel. Kalau di kualitatif namanya informan, penelitian atau partisipan penelitian. Nah, populasi dan sampel ini Anda harus tahu dasarnya. Jika Anda mengambil sampel 70, itu dasarnya apa? Mengambil sampel 60, dasarnya apa? Misal, ini untuk penelitian kuantitatif. Anda mengambil sampel misalnya 250. Nanti bisa saja dosennya memancing Anda. Anda meneliti, pertanyaan dosen begini, Anda meneliti sampel 150 orang. Berapa lama Anda melakukan penelitian?
Nah, Anda harus bisa menjawab secara logika. Untuk sampel 150 itu kemampuan Anda per hari berapa untuk meneliti. Tapi umumnya untuk sebuah kuesioner kemampuan kita itu 5 sampai 10 kuesioner, itu kalau kita kerjakan sendiri. Artinya jika 150 sampel responden, kita harus membutuhkan waktu 15 hari. Nah, jangan sampai Anda terjebak di sini. Nanti Anda bilang, berapa hari Anda penelitian? Oh, 5-10 hari. Sehari dapat berapa? Dapat 5. Arti kalau 5 kali 10 baru 50. Anda ketahuan bohong di saat ujian sidang itu. Jadi Anda harus persiapkan untuk populasi sampel itu berapa jumlahnya, berapa hari penelitiannya, itu harus sinkron. Itu sering dosen menjebak di sana. Kemudian jenis analisis data yang Anda gunakan. Untuk analisis data ya, kalau kualitatif kita pakai itu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Tapi dalam kuantitatif banyak jenis metode analisis data kita, apakah pakai statistik chi-square, apa pakai regresi, apa pakai eksperimen, itu macam-macam jenis penelitian yang kita gunakan, apa pakai Listrel, Amos, atau lain sebagainya. Karena banyak metode penelitian yang bisa kita gunakan untuk analisis data yang bisa kita gunakan. Nah, intinya kemudian pada bab 4, kalau pada bab 4 itu dia akan menanyakan tentang analisis data kita, bagaimana konsep teori dengan fakta lapangan. Jadi untuk sebuah penelitian ini Anda harus kuasai apa yang Anda temukan di lapangan. Jadi dosen sering menanyakan begini, coba apa yang Anda temukan dari penelitian saudara. Nah, Anda harus tahu, Anda harus merangkum apa yang Anda temukan dari penelitian saudara. Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kita tarik aja di kesimpulan untuk pertanyaan tersebut. Apa yang Anda temukan dari penelitian saudara? Anda harus menariknya dari kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian Anda tadi. Jadi apa yang Anda temukan dari penelitian saudara? Coba ceritakan bagaimana Anda melakukan penelitian. Nah, Anda harus bisa menceritakan. Ini juga pertanyaan yang sering muncul. Coba ceritakan proses Anda melakukan penelitian. Dari mana Anda menceritakan bahwa Anda menyebarkan kuesioner sebanyak 150, kemana saja, ke ruangan mana saja, sehari berapa. Itu dosen suka menanyakan itu. Nah, fakta lainnya dosen dia menanyakan fakta-fakta lapangan. Dosen ingin melihat apakah Anda benar-benar ke lapangan atau tidak. Dosen cukup melakukan beberapa pertanyaan, dia tahu bahwa Anda benar-benar penelitian atau tidak, bahwa Anda memasukkan data atau tidak. Jadi Anda harus menguasai hal-hal poin-poin itu. Jadi selain itu Anda harus persiapkan jurnal-jurnal yang kuat untuk mendukung. Jadi dosen kadangkala meminta suatu penelitian itu didukung dengan jurnal. Nah, jurnal-jurnal ini perlu Anda persiapkan juga. Dasar Anda mencipta judul ini, Anda membuatnya dasarnya apa judul itu? Dari apakah judul ini berdasarkan beberapa jurnal, Anda menciptakan sebuah judul baru. Jadi itu umum, pertanyaan umum yang akan sering muncul di pertanyaan ujian sidang skripsi. Oke, saya rangkum intinya. Apa permasalahan Anda mengangkat judul ini? Mengapa Anda meneliti di lokasi ini? Teori siapa yang Anda gunakan dalam membuat judul tesis ini, skripsi ini? Jenis penelitian Anda apa? Populasi sampel Anda siapa dan di mana? Berapa jumlahnya? Kapan? Temuan penelitian saudara apa? Jenis penelitian saudara apa? Ceritakan bagaimana Anda melakukan penelitian. Nah, itulah seputar prinsip yang perlu Anda kuasai, poin-poin penting yang Anda perlu kuasai dalam ujian sidang skripsi. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya dosen bisa saja melakukan pertanyaan-pertanyaan lain yang di luar dugaan kita bisa muncul. Tetapi poin-poin inilah yang Anda perlu persiapkan, yang umumnya keluar pada ujian sidang skripsi.
Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa loncengnya agar channel saya ini dapat terus berkembang, dapat memberikan informasi terus kepada kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.